Perkenalkan, nama saya Christina Salorante. Saya kuliah di Politeknik Negeri Manado semester 6, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan D4. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang akuntansi untuk agen, cabang, serta pusat. Sebelum kita masuk materi tersebut, kita akan berbicara tentang sistem perkembangannya sehingga dia terbentuk menjadi suatu agen, cabang, serta pusat. Dalam perusahaan, melaksanakan usahanya semakin lama akan semakin berkembang, sehingga kemungkinan untuk membuka daerah pemasaran yang baru pasti akan terbuka dan mendesak sehingga perlu segera dilaksanakan. Nah, di dalam membentuk tempat-tempat penjualan dalam setiap daerah atau kota tertentu, pasti ada sarana yang akan diperluas sebagai daerah pemasaran agar bisa tercapai sesuai dengan rencananya. Tempat-tempat penjualan dibentuk tersebut pasti akan berbentuk agen atau dapat berbentuk cabang, yang dimana dibentuk oleh kantor pusat. Dalam hal ini, perusahaan berkembang. Keduanya merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan menyalurkan produk perusahaan kepada para pembeli di setiap daerah masing-masing. Meskipun agen dan cabang keduanya sama, tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan pokok di antara keduanya, yaitu hal organisasi, pengelolaan manajemen, serta pengelolaan akuntansinya. Nah, oke, baik. Saat ini kita akan masuk apa sih pengertian agen itu sendiri. Agen adalah suatu bentuk organisasi yang hanya diberi fungsi untuk menerima pesanan barang-barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung oleh kantor pusat. Sedangkan transaksi dengan pihak ketiga dilaksanakan langsung oleh kantor pusat. Agen tidak memiliki persediaan untuk barang-barang yang akan dijual, akan tetapi hanya berupa contoh atau sampel. Barang-barang yang dijual akan dikirim langsung oleh kantor pusat kepada langganan yang bersangkutan. Di dalam agen juga terdapat sistem di dalam pendanaannya itu menggunakan metode pencatatan sistem dana tetap, yang dimana di dalam semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat sehingga tidak disediakan rekening tersendiri. Hanya saja setiap transaksi yang berhubungan dengan agen diberi tanda atau diberi nama agen yang bersangkutan. Semua transaksi akan dibukukan oleh kantor pusat. Nah, di dalam pembukuan transaksi-transaksi dengan agen oleh kantor pusat dapat menggunakan dua metode pencatatan. Yang pertama, laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan melalui agen dicatat secara terpisah, dan yang kedua itu laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan melalui agen dicatat secara tidak terpisah. Nah, di dalam metode laba atau rugi dicatat secara terpisah, kantor pusat menyediakan rekening khusus untuk mencatat pendapatan serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan agen, yang dimana rekening khusus ini diutamakan sebagai mencatat semua transaksi penjualan melalui agen serta biaya-biaya yang terjadi pada agen bersangkutan. Apabila kantor pusat mempunyai lebih dari satu agen, maka rekening pendapatan dan biaya pada agen dipakai sebagai buku besarnya atau disebut dengan rekening kontrol. Sedangkan rekening-rekening pendapatan dan biaya-biaya pada tiap agen dipakai sebagai buku pembantunya. Nah, metode yang kedua, laba atau rugi, dicatat secara tidak terpisah, yang dimana kantor pusat tidak membuat rekening khusus untuk mencatat pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi berhubungan dengan agen. Laba atau rugi yang didapat dari penjualan barang dagangan melalui agen akan dilaporkan tergabung
dengan transaksi penjualan melalui kantor pusat sendiri. Di dalam metode ini juga, rekening-rekening yang berhubungan dengan agen tidak diberi tanda khusus, sehingga pada akhir bulan atau akhir periode tertentu tidak perlu ditutup ke rekening laba rugi. Nah, untuk contohnya, di dalam jurnal-jurnal atau soal-soal, Anda bisa lihat di sebelah kiri. Ini dia. Sekarang kita akan masuk dalam materi kantor cabang. Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya, baik dikirim dari kantor pusat maupun dibeli sendiri, dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Kantor cabang mengadakan persediaan atau stok untuk barang dagangannya yang pada umumnya sebagian besar dikirim dari kantor pusat. Namun demikian, sampai dengan batas-batas tertentu, kantor cabang juga membeli sendiri barang-barang dagangannya. Nah, hal itu juga memiliki otonomi yang diberikan kepada cabang oleh kantor pusat. Yang pertama itu, seperti yang saya katakan tadi, cabang bisa membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi permintaan barang dagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Dan yang kedua, cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang, serta membuat faktur, menagih piutang, dan menyimpan uang dari hasil penjualan tersebut. Nah, di dalam hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang itu dikenal adanya sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi terjadi transaksi pembukuan dan proses-proses pencatatan lainnya seperti pada hubungan kantor pusat dan agen yang telah saya uraikan atau saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, sedangkan pada sistem desentralisasi, yaitu sebagai unit usaha yang berdiri sendiri sehingga proses terjadinya transaksi dalam hal pembukuan serta pembuatan laporan dilaksanakan seperti halnya perusahaan pada umumnya. Nah, di dalam pembahasan ini, hubungan kantor pusat dan kantor cabang menggunakan sistem desentralisasi. Di dalam cabang akan membuat pembukuan secara lengkap. Cabang akan mempunyai rekening-rekening aktiva, hutang, pendapatan, serta rekening biaya. Di dalam hubungan antara pusat dan cabang akan tampak pada rekening timbal balik, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat mempunyai rekening R per K kantor cabang, sedang di cabang mempunyai rekening R per K kantor pusat. Nah, di dalam penggunaan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut. Jika pada kantor pusat penggunaannya adalah untuk sebelah debit, yaitu mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang ke kantor cabang. Baru untuk mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang dan untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Sedangkan di dalam sisi kredit akan dicatat penerimaan uang dari kantor cabang, penerimaan kiriman barang atau pengembalian barang dari kantor cabang, dan mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. Nah, sedangkan untuk kantor cabang itu sendiri, penggunaannya di sebelah debit itu
mencatat pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat, mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat, mencatat rugi operasi pada saat penutupan untuk dilaporkan ke kantor pusat. Nah, sedangkan di sisi kredit, itu mencatat penerimaan kiriman uang dari kantor pusat, penerimaan dropping barang dari kantor pusat, serta mencatat laba operasi pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai akuntansi untuk agen, cabang, serta pusat. Dan mohon maaf jika saya memiliki banyak salah kata atau apapun yang belum berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman juga yang ingin mengenal lebih dalam lagi tentang materi ini, kalian bisa search di Google tentang akuntansi untuk agen, cabang, serta pusat. Atau teman-teman bisa membeli buku tentang akuntansi lanjutan yang berkaitan dengan materi ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.